Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini kita masih belajar tentang pencemaran lingkungan. Bagian yang keempat yaitu pencemaran tanah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab pencemaran tanah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran tanah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat mencemari air tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, dan juga penggunaan pestisida, yaitu masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, atau juga karena kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, serta air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Lantas, apa yang menjadi faktor penyebab pencemaran tanah? Kita bahas faktor penyebab pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan. Sedangkan limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Faktor penyebab pencemaran tanah yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Sedangkan limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapis logam dan industri kimia lainnya seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron.
Yang ketiga, limbah pertanian. Karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman menjadi tercemar tanahnya. Misalnya, pupuk urea dan pestisida. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Lantas, apa saja dampak pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah yang pertama terhadap kesehatan manusia. Pencemaran tanah seperti yang diakibatkan oleh logam berat akan berpengaruh pada kesehatan jika terkontaminasi tubuhnya. Seperti terlihat pada gambar bahwa pencemaran tanah dapat mempengaruhi atau mengganggu sistem saraf, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kekebalan tubuh, merusak ginjal, dan juga bisa dapat menyebabkan kanker. Di samping berpengaruh terhadap kesehatan manusia, juga berpengaruh terhadap ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem karena tanah yang tercemar akan menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, dan ini akan berpengaruh terhadap rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Demikian penjelasan tentang pencemaran tanah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel ini agar berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.